berdiri. Mohon bantuannya untuk rekan pengamat kelas yang lain ikut pengecekan juga. Siap, Ibu Tri. Untuk Ibu Gita Apriani, tolong dasinya, Bu. Rapikan, Bu. Nggak enak melihatnya, Bu. Leher di dasinya itu, Bu. Dasi di leher itu, Bu. In atas nama Cici Pancarini, silakan duduk. Oh, jadi kursi. Oh, Cici itu habis melahirkan ya? Habis sesar itu, Pak. oh, siap Pak. Ya. Sih. Jika kalau bisa dasinya agak dirapin, Cici. Hoirunisa, namamu Plata Pritut. Itu Nisa, kenapa kalau nggak dipegang miring ya namamu itu ya? Tidak, Pak. Oh ini Nisa. Ya. Jadi nanti kamu zoom itu tuh miring pegangin nama terus. Ya, Mungkin namanya udah lelah kali itu, Pak. iya. Badari lah. Miring miring kayak gitu. Tapi bukan cuma namanya yang miring, orangnya juga ikut miring nanti. Oh, baik, sepertinya cukup pengecekan atributnya. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu. Sebentar, sebentar. Saya mau lihat Gita tadi. Dasinya, si Khairin Nisa dasinya. Itu dasi mau kenapa di luar, Dek? Hoirunisa, apa kita? Gimana Dasimu sih? tuh loh, nggak rapi. Iya Gita, Pak, dasinya dasimu itu kok di luar. tidak, soalnya kebesaran Pak dasinya. Kalau di Iya, besaran saya amat kecilin. nggak ada yang aneh itu, Pak Gamat. Aduh, kok dapat ketemu anomali yang seperti ini hari ini. Ya, silakanlah dilanjut. Ya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, izin Waduh. Bapak Ibu Widaiswara, manajer kelas, rekan sesama pengajar, rekan sesama pengamat, dan peserta Latsar, golongan 3, angkatan 1 dan 2. Hari ini kita memasuki agenda ketiga di hari pertama dengan pembelajaran yang akan berlangsung selama 2 JP atau 90 menit. Diharapkan semua peserta Latsar mengikuti kegiatan pada hari ini dengan baik. Izin Pak Manajer kelas, boleh langsung ke breakout room? Baik, terima kasih. Breakout room sudah dibuka ya, Bapak Ibu peserta Latsar. Silakan memasuki breakout roomnya masing-masing sesuai kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, Yai. Kita pagi ini kontrol spesimen berarti yang 2 hari yang lalu sudah disemaikan. Opo iki ngomong.
Apa tuh Yai? Apa ini semai? Bocor suara Yai. Eh, siapa yang kontrol Yai? Suara Yai bocor Yai. Ah, kok bocor suara Yai? Ambol dong Yai. Ah, sebentar, sebentar. Bukan Ini suara ada Yai. pengamat yang menyusup. Jadi PLT ya, Oh, PLT. jadi PLT. Coba PLT tolong pengamat. kirim surat tugas PLT-nya ya. PLT, PLT pengamat nih ya. Caknya trik tuh lepas nian jadi Lepas manajer nih enggak? kelas tuh. Foto Woi, selanjutnya Pas nih, Nggak jadi aku. manajer dia. hardcore. udah direkom Pas. jadi manajer nih. Nggak usah Rekom. lah, Kak. Manajer. Nggak usah, Kak, mau kasih. Asli lepas nih Andri, kau Lama Andri. juga Pas. manajer, pening. Izin, izin Pak, baru masuk Pak, Saudari Tiara sudah masuk Pak. Silakan coach. Ketemu lagi kita coach. Iya. Nah, Tadi pagi udah ketemu ya. Baik, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bisa, Pak. Bisa Pak. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Selamat Coach. pagi Pak, Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ya. Ini di tempat saya masih sinyalnya kayaknya masih gangguan, jadi sudah on cam tapi belum kelihatan ya wajahnya. Nggak apa-apa nanti. Baik, kita mulai saja. Ketemu dengan saya Alam Syahril dalam pembelajaran agenda kedua di pembelajaran daring pelatihan dasar CPNS angkatan 1 pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2026. Nah, di pembelajaran kita di agenda ketiga ini akan berlangsung 2 hari, hari ini dan besok, hari ke-8 dan hari ke-9. Ya, di mana pembelajaran kita terdiri 2 jenis pembelajaran, sinkronus dan asinkronus. Ya, di mana di pembelajaran sinkronus itu ada tatap muka, ya, tatap muka antara tutor dan fasilitator. Kemudian di pembelajaran asinkronus kalian mengerjakan tugas-tugas secara mandiri. Tapi walaupun kalian di asinkronus tidak ada tatap muka, saya masih punya tanggung jawab ya untuk membersama kalian di pembelajaran agenda ketiga kita pada 2 hari ini. Ya, hari ini dan besok. Jadi silakan saja kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan sehubungan dengan tugas-tugas asinkronus atau sehubungan dengan materi, silakan saja hubungi saya melalui via WhatsApp. Ya, oke. Kita tidak usah perkenalan, mengingat waktu kita yang singkat, jadi kita perkenalannya langsung sambil jalan saja. Ya, izin saya share screen. Gimana, udah kelihatan? Udah ya? Oke. Ya, ini sudah saya buat di PDF. Nanti di akhir pembelajaran akan saya kirimkan ya. Oke, jadi tidak usah dicatat. Kita kalian simak saja ya, overview materi, kemudian ada juga nanti penjelasan tugas asinkronus. Nah, nanti filenya akan saya kirimkan. Oke. Baik. Gimana, udah kelihatan ya? Perlu diperbesar lagi? Cukup ya? Oke. Baik, jadi agenda kita kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu nama agenda kita, sering disingkat kedudukan dan peran PNS gitu aja. Ya. Nah, di mata pelatihan agenda ketiga ini itu terdiri dari di agenda ketiga ini terdiri dari 2 mata pelatihan ya, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Nah, ini ada konsep pembelajaran dasar. Ya, mungkin sudah jelaskan sebelumnya baik oleh penyelenggara maupun oleh tutor terdahulu sebelum masuk kalian ke agenda ketiga ini di agenda 1 dan 2 bahwa ya diharapkan nanti kalian selaku seorang pegawai negeri sipil itu menginternalisasikan, menerapkan dan juga mengaktualisasikan substansi dari ketiga mata pelatihan ketiga
mata pelatihan-pelatihan yang ada di agenda ini, di ketiga agenda ini, ya. Oke, dan ini dari di masa habituasi. Baik, jadi agenda ketiga ini membekali kalian selaku peserta pelatihan dasar dengan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government. Ya, jadi ada dua mata pelatihan di sini, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Di manajemen ASN itu berbicara tentang kedudukan, peran, hak kewajiban, kode etik, sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Sedangkan smart ASN itu berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kecakapan digital kalian selaku pegawai negeri sipil, ya, dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, ya. Oke. Nah, hasil belajar yang diharapkan di manajemen ASN diharapkan kalian bisa memahami apa sih kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik, apa itu sistem merit dan pengelolaan ASN itu sendiri. Sedangkan di Smart ASN diharapkan nanti kalian bisa mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital kalian dalam perspektif literasi digital Smart ASN. Kemudian untuk materi kita ada dua berdasarkan mata pelatihan, ada manajemen ASN dan ada smart ASN, dan ini ada di modul, ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini tidak semuanya kita cakup di beberapa materi ini. Silakan nanti kita belajar di belajar mandiri, silakan dibaca kembali modul-modulnya. Di sini di pembelajaran kita ini hanya sedikit overview saja tentang agenda ketiga. Oke. Ya. Kemudian dari di manajemen ASN, jadi materinya ada kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik, ada konsep sistem merit dan mekanisme pengelolaan ASN. Sedangkan di Smart ASN itu ada literasi digital, kerangka kerja literasi digital, kecakapan digital dan studi kasus literasi digital. Oke. Nah, itu di mata pelatihan kita. Kemudian untuk di manajemen ASN, nah jadi ini berdasarkan undang-undang ASN, ya. Jadi secara umum, jadi ini di manajemen keseluruhan ASN baik PTNS maupun P3K, ya. Baik PNS maupun P3K. Kemudian yang ini apa saja sih yang ada dalam pengelolaan PNS itu sendiri, ya. Dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan dan sampai dengan perlindungan. Sedangkan di P3K, manajemen P3K sama, dia ada penetapan kebutuhan dan diakhiri dengan perlindungan. Tapi ada beberapa poin, ada beberapa manajemen dari P3K yang tidak terdapat di PNS, ya. Misalnya di PNS itu ada pangkat dan jabatan, ada pengembangan karir, di sini tidak ada, tapi yang ada cuma penilaian kinerja. Kemudian ada promosi dan mutasi, pola karir, promosi dan mutasi di P3K tidak ada, ya. Kemudian untuk pilihan kinerja sama, penggajian dan tunjangan juga di sini sama, penghargaan, pemberian penghargaan sama, disiplin dan pemberhentian kalau di P3K namanya pemutusan hubungan perjanjian kerja. Kemudian jaminan hari tua dan pensiun itu tidak ada di P3K, yang ada di cuma ada di PNS. Jadi untuk PNS itu nanti akan mendapatkan jaminan hari tua dan pensiun. Sedangkan P3K tidak ada pensiun dan jaminan hari tua. Nah, ini yang membedakan antara PNS dan P3K. Oke. Nah, tetapi walaupun berbeda dari segi apa yang dikelola di manajemennya, dia ada sama-sama yang ada di kedua ini, ya. Ini berhubungan dengan azas ASN, prinsip dan sebagainya. Jabatan ASN, hak dan kewajibannya sama, PNS dan P3K, kelembagaannya juga sama, organisasi profesinya, korpri, oke, dan juga ada sistem merit. Ada sistem merit. Apa yang dimaksud dengan sistem merit? Ada yang tahu? Jadi merit di sini bukan berarti merit menikah, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat sistem merit di sini maksudnya proses kepengelolaan ASN, ya, oke, dimulai dari pengadaan dan juga promosi dan sebagainya itu, ya, didasarkan pada kinerja, kualifikasi, kompetensi dan kinerja, gitu ya, tanpa melihat latar belakang, apakah latar belakang agama, latar belakang pendidikan ataupun latar belakang jenis kelamin, suku dan sebagainya. Oke, jadi contohnya kalian di pengadaan jadi di sistem ini ada transparansi.
Oke, jadi di pengadaan misalnya kalian ini merupakan produk sistem merit dari pengadaan. Karena pada saat penerimaan CPNS dia diinformasikan secara luas, tidak ditutup-tutupi. Kemudian yang dipilih memang benar-benar yang pertama sesuai kualifikasi. Itu ada ketika pada saat pemeriksaan berkas itu kan dilihat kualifikasi yang diinginkan apakah sudah sesuai apa belum. Kompetensi itu dilihat dari hasil tes kemarin yang menggunakan computerized assisted test. Kemudian kinerjanya dilihat belum diangkat jadi PNS ya, di CPNS juga akan dipertimbangkan kinerjanya pada saat mau diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, kemudian di promosi juga, di promosi kita lihat pada saat ada lowongan atau kesempatan bagi PNS untuk mengikuti seleksi terbuka PNS yang akan menduduki jabatan tinggi pertama ya atau eselon 2 ya. Kalau kita di Pemda itu kelas-kelasnya kepala dinas gitu ya atau kepala badan itu gitu. Jadi ada seleksi terbuka. Jadi kepala daerah tidak bisa langsung menunjuk tapi dia harus melakukan seleksi terbuka dan ini terbuka untuk seluruh PNS. Makanya ada pengumuman misalnya mau di pemerintah kota ini atau pemerintah kabupaten ini membutuhkan kepala dinas ini nih, maka dia memberikan pengumuman silakan siapa yang berminat untuk mengajukan lamaran. Jadi tidak harus di instansi tempat asal yang bersangkutan, maksudnya instansi tempat yang diikuti. Misalnya kalau dari misalnya pemerintah Kota Lubuk Linggau bisa saja dari pemerintah kabupaten kota yang ada ya Indonesia untuk ikut seleksi. Bisa saja misalnya dari Oku Selatan itu bisa saja ikut nanti ke Lubuk Linggau ya. Oke, jadi itu yang sistem merit ini pada saat promosi dan pengembangan karir di promosinya. Nah itu, jadi ini yang membedakan antara Undang-Undang ASN dengan Undang-Undang Pokok Kepegawaian yang dulu sebelum ada Undang-Undang ASN ini. Oke. Baik, kemudian di Smart ASN itu kalian belajar tentang di modul itu tentang bagaimana seorang ASN itu mengembangkan kecakapan digitalnya, ya. Bagaimana seorang ASN itu harus memiliki literasi digital. Oke. Nah, jadi sekarang ini kan sudah zaman digital ya, sudah zaman digital. Artinya kita sebagai PNS ini ya tidak jalan di tempat atau tidak resist dengan perubahan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Ya, kalau kita lihat kembali kemarin di agenda kedua itu ada belajar nilai-nilai berakhlak, itu ada nilai adaptif, di mana adaptif itu cepat melakukan perubahan dengan mengikuti perkembangan zaman gitu, kemajuan. Nah, itu ya. Nah, itu ada di Smart ASN ini. Jadi sebagai ASN itu harus smart kita, ya. Harus smart artinya harus bagaimana ASN itu memanfaatkan teknologi informasi yang mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan dengan kontribusi agenda ketiga dalam penyusunan rancangan apresiasi, ya. Oke, sebentar. Oke, baik kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya. Ya, bertanya. Untuk apa sih kita belajar agenda 1, agenda 2, agenda ketiga gitu ya dalam pelaksanaan Latsar ini. Nah, masing-masing agenda itu punya kontribusi. Ya, punya kontribusi terhadap agenda keempat gitu ya. Jadi di agenda keempat itu kan kalian itu bagaimana membiasakan diri melakukan pekerjaan-pekerjaan seorang PNS nah gitu yang didasarkan kepada nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Nah, nilai-nilai pegawai negeri sipil kan sudah belajar kemarin di agenda kedua kan? Ya kan? Ada berapa nilainya?
Nilai dasarnya ada berapa? Ada 7, Pak. Ada 7, Coach. 7. Yang disingkat dengan Berakhlak, Coach. Berakhlak, berakhlak, berorientasi pelayanan, Berorientasi pelayanan. terus akuntabel, akuntabel, kompeten, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. kolaboratif. Nah, itu jadi kontribusi agenda mata pelatihan yang ada di agenda kedua itu nanti pada saat kalian menyusun rancangan aktualisasi yang akan diterapkan di masa habituasi, nah kalian mulai memasukkan nilai-nilai itu dalam kegiatan yang kalian akan lakukan. Ya. Oke. Sorry ya. Oke. Ya, jadi itu ya. Jadi itu di kontribusinya dari agenda kedua. Nah, kalau agenda satu apa? Agenda satu itu lebih kepada bagaimana seorang PNS itu menunjukkan sikap perilaku bela negara, ya kan? Nah, menunjukkan sikap perilaku bela negara, di mana di sikap perilaku bela negara itu ada nilai-nilai dasar bela negara. Nah, kontribusinya dalam rancangan ini, bagaimana kalian melakukan kegiatan yang memasukkan nilai-nilai dasar PNS yang dijiwai oleh nilai-nilai bela negara. Gitu. Jadi kalian melakukan pekerjaan, kemudian memasukkan nilai-nilai itu dalam kegiatan, dan saat melakukan kegiatan kalian menunjukkan bagaimana seorang PNS itu memiliki sikap perilaku bela negara. Gitu. Nah, kalau yang ketiga apa yang ketiga? Nah, ini akan kita bahas yang ketiga. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kontribusinya, kita lihat alur pikirnya. Nah, ini alur pikirnya, ya. Jadi, kira-kira inilah nanti langkah kalian. Nanti di agenda keempat siapa yang menjadi coach-nya yang akan masuk materi agenda 4? Coach Tuti, Izin, Pak. Pak. Coach Tuti, Pak. Coach Bu Tuti ya. Oke, Bu Tuti. Ya, jangan disingkat ya. Harus lengkap, Bu Tuti. Jangan disingkat. Kalau disingkat jadi apa? Pulung. Iya. Masih mending Bu Tuti. Yang selalu Bu Rita. Kalau disingkat jadi apa? Saru kan? Tidak boleh. Iya. Oke. Jadi nanti sama Bu Tuti atau Coach Tuti. Nah, mungkin Coach Tuti akan menjelaskan juga nanti ya. Tapi ya enggak apa-apa. Oke. Nah, kita lihat di sini ini langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam menyusun rancangan nanti. Ya, langkah-langkah yang kalian lakukan dalam menyusun rancangan nanti. Kita ada identifikasi masalah, kemudian mendeskripsikan, menetapkan core issue. Oke. Nah, core issue penetapannya pakai apa yang kemarin? Waktu agenda 1 belajar. Pakai apa? Pakai apa? Metode AKP sama USG, Pak. Oke, APKL dan USG. Oke. Kemudian isu yang terpilih itu dirumuskan lagi atau dinarasikan lagi, deskripsikan lagi, lakukan analisis isu. Ini bisa digunakan untuk penyebab. Kemarin saya diajar belum untuk penyebab menggunakan apa? Ini ada FB bukan Facebook ya. Nanti kamu kira Facebook nanti. Nah, ini. Mana ya? Nah, ini. Nah, ini digunakan untuk melihat penyebab dari isu terpilih. Nah, FB ini artinya fishbone. Nah, fishbone ya. Oke, tulang ikan. MM ini artinya bukan MM yang di iklan itu. MM di sini bukan magister manajemen ya. MM ini artinya mind mapping. Ya. Oke. Nanti setelah itu kalian analisis penyebabnya, dipilih penyebab utama, kembali lagi ke sini ke USG, maka akan mendapatkan satu penyebab utama. Penyebab spesifik. Yang itu akan kalian carikan solusinya dalam bentuk gagasan kreatif dan inovasi. Oke, kemudian kalian merumuskan kegiatan. Ini cukup diinikan aja, tidak apa-apa ya. Merumuskan kegiatan nanti dijelaskan lagi. Kemudian ini rumusan tahapan. Kemudian ini membuat output. Nah, yang ini nanti di mana letaknya agenda agenda kedua di sini. Ketika kalian harus mengaitkan tahapan kegiatan dan tahapan ini dikaitkan dengan substansi dari mata pelatihan agenda kedua. Nah, di sini.
Ya, apakah misalnya kegiatan saya ini menerapkan implementasi pelayanan, akuntabel, atau menerapkan apa, gitu ya. Dan seterusnya, kontribusi visi misi dan membuat penguatan nilai. Nah, kalau ini sudah dilaksanakan, maka muncullah yang disebut dengan rancangan aktualisasi. Dan ini nanti yang akan kalian seminarkan di evaluasi RA, ya. Oke, bagaimana formatnya, bentuknya nanti dijelaskan oleh coach-nya. Ya, yang jelas ini di alur pikirnya. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke agenda ketiga. Nah, di sini ada yang di lingkar ini. Di sini peranan agenda ketiga. Nah, gitu ya. Oke. Nah, peranan agenda ketiga. Sini. Jadi agenda ketiga, perannya pertama ketika kita mengidentifikasikan isu. Di mana diidentifikasi isu, kita merefleksikan kondisi di instansi masing-masing dengan mengaitkan materi di agenda ketiga. Maksudnya apa? Ketika kamu menggali isu yang akan diangkat ini, ada beberapa isu pasti kan? Ya, nah isu itu kalian kaitkan apakah dia secara substansi dia berkaitan dengan manajemen ASN, apakah dia berkaitan dengan smart ASN. Nah, berkaitan dengan manajemen ASN itu lebih kepada berkaitan dengan ASN itu sendiri, person, oknumnya, orangnya. Tetapi berkaitan dengan smart ASN itu biasanya berkaitan dengan prosesnya. Ketika kamu mengatakan misalnya ya, pengelolaan arsip surat menyurat masih secara manual. Ya, lihat kata manual di sini gimana? Apakah kamu menafsirkannya orangnya, kemampuan orangnya dalam mengarsipkan surat, atau surat tersebut belum diarsipkan secara digital. Nah, kalau misalnya surat tersebut belum diarsipkan secara digital, maka dia berkaitan dengan smart ASN. Kalau dia berkaitan dengan masih belum optimalnya pemahaman aparatur, pemahaman petugas di sana tentang pengelolaan arsip surat, maka hubungkan ke manajemen ASN. Nah, itu hubungkan ke sini tadi. Nah, ke ini tadi ya. Mana tadi? Nah, ini kan hubungan dengan manajemen ASN kan? Nah, ini ya. Oke, atau dia kalau ini ke smart ASN dia. Nah, berhubungan dengan literasi digitalnya. Oke, baik. Nah, sumber isi itu bisa dari secara individu, unit kerja, atau organisasi. Ya, kita ambil saja yang secara individu. Artinya apa? Ini isu ini ada di tempat kalian, di dalam lingkup pekerjaan kalian. Karena istilahnya lingkupnya tusi jabatan. Nah, lingkupnya tusi jabatan. Oke, Al-Fazri ditempatkan di mana? Izin Bapak, di Rumah Sakit Umum Daerah Lubai Ulu Bapak. Sebagai? Dokter ahli pertama Pak. Nah, jadi si individu artinya tugas ini, ya sumber isu ini yang panggilnya siapa? Pulung ya? Siapa panggilanmu? Izin Pak, Tio Pak. Oh, Tio ya, Tio. Yang muda aja biar dekat ya, Tio. Nah, jadi individu di sini untuk Dokter Tio artinya memang ada di dalam diri Dokter Tio. Oke. Dia tidak mengambil dari orang lain. Ada di sekitar lingkungan Dokter Tio. Yang lingkup isu tusi jabatan sesuai dengan tusi dokter. Jadi Tio tidak mengambil isu yang berhubungan dengan keperawatan, berhubungan dengan gizi, berhubungan dengan sanitarian, tapi yang berhubungan dengan tugas Tio sebagai dokter apa. Oke, itu yang dimaksud dengan lingkup isu dan sumber isu. Dan juga unit kerja juga. Unit kerja, Tio ditempatkan di rumah sakit kan. Nah, Tio tidak mengambil, walaupun di misalnya puskesmas ada dokter yang kurang lebih isunya sama, tapi bukan di puskesmas itu yang Tio ambil, tapi yang ada di RSUD Lubai Ulu. Kemarin saya masuk juga ada cewek dokter sama siapa itu. Kelompok berapa yang saya masuk kemarin itu. Nah, seperti itu. Ya, oke. Kemudian, ya di organisasi juga secara keseluruhan. Jadi misalnya Tio ditempatkan di mana di RSUD-nya? Di UGD apa di klaster ya namanya ya, bukan poli ya? Di ini Pak, di UGD Pak. Nah, di UGD. Nah, jadi unit kerjanya bisa Tio hanya mengambil yang ada di
di UGD. Dia tidak mengambil masalah-masalah yang ada di banyak kan masalah-masalah isu yang ada di UGD itu kan? Banyak, Iya, Pak. banyak. Termasuk komplek Misalnya, juga, Pak. iya betul. Termasuk juga kan pasien kadang-kadang perlu diedukasi juga nih tentang prioritas kan. Ada pasien yang datang duluan, kemudian ada lagi pasien, tapi yang dilayani yang datang terakhir. Nah, kadang-kadang Pak keluarga pasien yang tidak tahu kan bingung dia. Loh kan, saya kan datang duluan, kok saya belum ditangani malah yang itu. Nah, kan ada prioritasnya itu kan dok ya. Iya kan? Iya, bisa jadi yang terakhir Ada itu triase, mungkin. Pak. Ya, triase, betul. Itu ada tuh bimbingan saya dari Bungo kemarin ngambil itu. Dokter di rumah sakit atau sudah cewek. Dia ngambil itu, triase, baru ingat saya. Ya, betul. Jadi dia mengedukasi itu. Jadi yang diedukasinya selain sesama dokter, perawat, pokoknya nakes yang ada di situ diedukasinya termasuk juga ke pasien-pasien. Nah, gitu. Karena temuannya katanya isu yang diangkatnya itu kadang-kadang ya ini keluarga pasien kadang-kadang ini katanya ribut gitu kan. Loh, kok saya datang duluan tapi kok ini belum berani atau begitu sudah ini ditinggal gitu kadang-kadang kan. Iya gitu kan. Oke, nah itu yang perlu penjelasan. Ya, triase ya. Lupa saya nama inovasinya. Bagus sih nama inovasinya itu. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan unit kerja. Organisasi yang tadi di rumah sakit tadi kan. Nah, kalau yang TUSI ini TUSI jabatan ya jabatan dokter tadi. Coach saya umum, kalau dokter Tio kan enak, udah jelas tugasnya dokter. Saya umum, saya tempatkan di staf. Lihat kamu di stafnya di mana? Oh, saya ditempatkan di staf sekretariat. Sebagai staf di sekretariat, di subak apa? Oh, saya di subak umum kepegawaian. Ya sudah, ambil tusi kalian sebagai staf di tusi umum kepegawaian. Jangan ambil yang di subak keuangan, jangan ambil yang di subak perencanaan, atau diambil bidang-bidang yang lain. Gitu. Nah, ini semua nanti dihubungkan dengan substansi dari materi agenda ketiga. Oke, kemudian isu tersebut harus kalian deskripsikan. Nah, deskripsinya itu dasarnya itu berdasarkan data dan fakta. Data dan fakta ini data bisa berupa angka ya, fakta bisa berupa gambar atau berupa narasi. Misalnya kamu katakan bahwa arsipnya masih di surat menyurat, misalnya kalian ditempatkan di subak umum kepegawaian. Nah, misalnya arsip data kepegawaian yang ada di dinas ini misalnya tempatkan tugas itu masih diarsipkan secara fisik misalnya. Nah, maka faktanya apa? Kalian foto itu, dipoto misalnya ya, SK itu foto yang biasanya ada apa? Tempat map itu ya. Apa namanya itu ya? Yang map yang dijajar-jajar ke lemari itu. Nah, itu dipoto. Itu untuk menunjukkan bahwa fakta memang itu ada gitu. Ya. Oke, atau arsip surat menyurat masih diarsipkan secara fisik. Nah, kalian foto surat bentuknya itu, ya. Oke, tapi foto memang yang sudah memang keadaan ya. Jangan mentang-mentang kadang mau dipoto, kalian lempar-lemparkan dulu suratnya. Nah, dibuat berserakan foto gitu ya. Iya. Oke. Oke, itu data fakta. Kalau data misalnya, oh Dokter Tio mau melihat bahwa mau mengedukasi tentang pola hidup pasien DM misalnya, ya pasien DM. Nah, oke, data yang diambil Dokter Tio bisa jadi berapa banyak sih jumlah pasien DM? Nah, yang di sini kalau biasanya puskesmas itu ya, yang berobat di puskesmas ini misalnya kan, oh kayaknya ada peningkatan nih dari ini ke ini kok bisa bertambah gitu. Nah, baru dilihat penyebabnya ternyata pemahaman masyarakat tentang pola hidup sehat untuk mencegah DM ini masih lemah, masih rendah. Nah, gitu. Dari beberapa penyebab tadi misalnya. Gitu ya. Itu data namanya. Data namanya. Oke, ya. Itu data namanya. Oke, kemudian ceritakan juga dampak dan juga jangan lupa kaitkan dengan agenda ketiga. Misalnya isu pertama tadi berhubungan dengan seman ASN tadi ya. Nah, kaitkan di deskripsinya itu. Di deskripsi ini dikaitkan. Nah, ini peranannya. Ya. Kemudian yang ketiga peranannya di agenda ketiga di penyusunan rancangan aktualisasi di sini di gagasan kreatif. Gagasan kreatifnya. Karena gagasan kreatif ini nanti yang akan memunculkan inovasi. Inovasi itu
lahir karena ada gagasan kreatif. Ya, inovasi itu ada karena adanya gagasan kreatif. Nah, ketika kalian merumuskan gagasan kreatif yang akan dilaksanakan, kembali lagi kaitkan dengan substansi mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Apakah itu berkaitan dengan manajemen ASN? Apakah itu berkaitan dengan smart ASN? Atau berkaitan dengan dua-duanya? Manajemen ASN-nya ada, smart ASN-nya ada. Oke. Oke. Sampai di sini yang mau ditanyakan silakan. Silakan, kalau ada mau didiskusikan. Boleh tentang aktualisasi sekilas maupun tentang agenda ketiga. Silakan. Bisa langsung raise hand atau open mic. Ada? Silakan. Tidak ada ya? Oke. Baik, kalau tidak ada, kita akan melanjutkan dengan kegiatan selanjutnya, yaitu penjelasan tugas asinkronus, ya. Oke, penjelasan tugas asinkronus. Oke, ini sih. Oke. Bentar, saya mau buka dulu, saya mau kirimkan dulu itu. Dimana tadi ya? Bentar. Iya. Ya, karena PDI tadi saya lupa nyimpannya tadi di mana filenya. Iya. Oke, nah ini sudah saya kirimkan. Tadi yang bahan materi tadi sudah saya kirimkan, nanti silakan di download di sini di kolom chat ya. Oke, kita akan buka ke penjelasan tugas asinkronus ya. Penjelasan tugas asinkronus. Tugas asinkronus. Tugas asinkronus agenda ketiga ya. Oke, saya share screen kembali. Ya. Nah, ini tugas asinkronus kita selama 2 hari. Tugas asinkronus yang harus kalian lakukan selama 2 hari ini. Ya, oke. Tugasnya ada tugas individu, ada tugas kelompok. Ya, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Jadi untuk hari ke-8 tugasnya ada 2 dan ini semuanya tugas individu, tidak ada tugas kelompok. Ya. Tugas pertama itu kalian membuat atau menyusun learning journal, ya. Learning journal. Mungkin sudah ya, sudah tadi di agenda 1 2 3 juga sudah ada kan? Sudah bikin learning journal juga kan? Oke. Nah, sama seperti yang di agenda 1 dan 2, nanti ke semua tugas ini kalian jadikan satu dalam akun Google Drive, ya. Kalau mau yang lebih banyak meta, ya, nanti yang dikumpulkan di Google Classroom itu linknya saja, ya, sehingga saya klik link itu saja, nanti terbuka dia. Kalau nanti di setting jangan sampai nanti minta akses, ya, di setting saja semua orang bisa lihat gitu ya, semua orang bisa lihat gitu, jadi tidak perlu saya minta akses lagi kalau saya mau memeriksanya nanti. Oke. Nah, sama seperti yang di agenda 1-2, dan jurnalnya berbentuk video, di mana isi videonya itu pengalaman pembelajaran meliputi substansi dan proses pembelajaran. Nah, kata kuncinya substansi dan proses pembelajaran. Ya, substansi dan proses pembelajaran apa? Baik pembelajaran sinkronus. 2 hari ini kan ada semua kita sinkronus kan, maupun asinkronus. Ya, oke. Durasi video itu maksimal 5 menit.
maksimal. Ingat apa yang dimaksud dengan maksimal? Ya, bisa lebih dari, jangan lebih dari 5 menit. Ya kan? Oke ya. Jangan lebih dari 5 menit. Coach, saya mau 1 menit, boleh gitu. Coach, saya mau setengah menit, jangan. Kalau setengah menit kan cuma ngomong apa? Cuma salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Al Fazri, Presiden Pulungan, ya, CPNS dari rumah sakit ini yang sekarang mengikuti latsar, yang mengikuti pendidikan pelatihan dasar CPNS di Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Oke, saya akan menceritakan pengalaman saya belajar agenda ketiga. Sudah selesai, tidak ada lagi. Loh, mana ceritanya kalau cuma setengah menit ya? Oke, maka diceritakan ya. Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan gitu, dan bagaimana suasana belajarnya juga ceritakan seperti itu. Ya ceritakan saja. Oke. Ya misalnya ketika kami belajar sinkronus hari ke-9, begitu mau masuk Zoom, lihat tutornya kami jadi takut misalnya. Wajahnya serem, menakutkan, menegangkan gitu ya. Iya, ya kata-katain saja gak apa-apa. Saya ikhlas kok dikata-katain. Oke. Nah, itu ya. Nah, kemudian itu di link dari Google Drive saja ya. Mungkin Drive. Kalau kalian mengunggah di media sosial, link messenger juga dilampirkan. Dan ingat, saya kasih tenggatnya jam 23.59. Lewat dari situ tidak bisa kamu ngumpul karena sudah saya kunci. Ya, sudah saya gembok. Kuncinya saya yang pegang. Nah, kalau kuncinya kamu pegang, bisa lah kamu buka-buka gemboknya kan. Nah, ini kuncinya saya yang pegang. Jadi jangan semua tugas-tugas ya, tugas saya bayar 8-9 jangan sampai lewat jam 12 malam ngumpulnya ya. Oke. Itu di hari ke-9 juga bikin jurnal sama. Di hari ke-9 juga bikin jurnal. Nah, juga bikin jurnal. Sama isinya cuma isinya berbeda. Kalau hari ke-8 bercerita pengalaman belajar hari ke-8, hari ke-9 bercerita pengalaman hari ke-9. Ya, dan ingat pengumpulan juga sama di hari Rabu besok di hari ke-9 jam 23:59 ya. Tapi jangan mentang-mentang kamu telat takut kaget ini terlambat ngumpul, kamu ngumpulnya misalnya untuk besok ngumpulnya jam 8. Ya, gimana kamu mau bercerita kita belum sinkron. Sinkronus kita besok jam berapa? Ya kan? Sinkron besok kita jam 10.30 kalau enggak salah ya. Nah, kalian jam 8 udah ngumpul. Ketahuan nanti bohongnya ya. Iya, ini dibuat ini jurnal setelah belajar sore atau gitu ya, atau malam gitu. Dan videonya bebas, Mas bebas saya di sini boleh indoors, boleh outdoors, boleh duduk, boleh berdiri, yang jelas pakaian sekolah, ya, pakaian sekolah. Mana ada yang nanya nih? Ini benar serius saya nanya, ini bukan saya ini ya, bohong ya. Angkatan sebelumnya itu ada yang nanya, itu nanya, angkatan kalian kalau enggak salah, tapi di agenda lain, agenda ketiga, nanya itu, WA dia ke saya, Coach, learning journal atau Coach pakaian sekolah? Pakaian sekolahnya apa Coach? SD, SMP atau SMA? Coach balas, Waalaikumsalam, beri saya waktu sebentar untuk tertawa ya. Iya, yang saya maksudkan pakaian sekolah itu pakaian ini. Sekarang kan lagi sekolah latsar kan, jadi baju putih, dasi hitam gitu kan. Yang cewek pakai jilbab hitam gitu. Kalau kalian misalnya berdiri itu ada ikat pinggang korprinya gitu ya. Kalau duduk itu ya gitu ya. Ya. Kalau tahun sebelum lebih ini lagi, lebih parah lagi, enggak nanya lagi dia. Begitu saya buka tonton videonya pakai baju kecil. Ada OSIS SMA. Lah, kok pakai SMA dia ini? Saya komen aja. Kata saya, kamu belum selesai ya kuliahnya, masih SMA ya? Kok udah bisa ikut latsar? Kata saya. Tadi jawab dia kata, kok dia lugu juga. Kata, Coach pakai sekolah. Jadi aku pinjam baju adik aku, Coach, katanya. Oke. Jadi pakai sekolah itu ya. Jadi putih hitam gitu ya. Oke, dua-duanya di hari ke-8 hari ke-9. Baik. Kemudian untuk hari ini kalian mau membawa tugas judulnya identifikasi dan diskusi implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Oke, yang pertama yang kalian lakukan adalah identifikasi isu aktual yang terjadi di unit terkait dengan di unit kerja kalian terkait dengan
mata pelatihan manajemen SN dan mata pelatihan SPAN SN. Saya minta 3 at least. Boleh lebih, tapi yang sedikit 3. Jadi ada 6 isu paling sedikit. Ya, kamu cari 6 isu itu, di mana 3 isu terkait dengan manajemen ASN, 3 isu terkait dengan SMAN ASN, yang berhubungan dengan uraian tugas kalian. Oke, yang seperti kata saya tadi, kalau Dokter Tio jangan mengambil isu yang berhubungan dengan keperawatan, apalagi kebidanan. Takut pasiennya, dok, kalau bidannya Tio, nggak jadi dia lahiran. ya, dok ya? Iya. Tapi saya heran, begitu dokter spesialis SPOG, dokternya walaupun bapak-bapak mau juga dia lahirnya gitu ya. Iya. Tapi pas bidan nggak ada bidan yang bapak-bapak ya. Iya. Mungkin bisa jadi penelitian itu, dok. Oke, ya. Jadi ambil itu misalnya Dokter Tio ya berhubungan dengan tugas dokter gitu ya, jangan keperawatan, jangan kebidanan atau sanitarian atau nutrisionis, jangan ya. Berhubungan. Kemudian 3 isu itu masing-masing kamu deskripsikan dengan menghadirkan data dan fakta yang relevan. Oke, ya. Kamu gambarkan isu tersebut. Singkat-singkat saja gambarannya, ya. Kemudian uraikan dampak dan siapa yang terkena dampak jika isu tersebut tidak selesaikan. Misalnya ada 6 isu, 6-6-nya itu uraikan. Dampaknya apa dan pihak mana saja yang terkena dampak. Ya. Nah, tidak usah membuat dalam bentuk karya ilmiah, tidak usah membuat dalam bentuk karya tulis, tapi cukup buat sesuai dengan format berikut. Nah, gitu. Nah, ya. Oke. Coach, data dan fakta dimasukkan di mana? Ada yang tahu jawabannya dimasukkan di mana? Di kolom mana? Dimasukkan di kolom kondisi saat ini. Iya, kondisi saat ini. Ya. Oke. Kayak gitu ya. Oke. Dan juga ini belum saya benar ya. Ini juga nanti saya tambah. Ini ditambah dengan jabatan. Saya lupa jabatan. Jabatannya apa? Ya, kayak Tio kan jabatan dokter umum gitu ya, dokter umum gitu ya. Kemudian isu aktual, di sini saya juga lupa juga menambahkan kolom, ditambah kolom lagi insert row ya. Oke. Ditambahkan ini di sini uraian tugas. Nah, gitu. Ya. Sini masuk juga uraian tugas. Jadi uraian tugasnya apa? Oke. Maksudnya gini ya. Jadi bisa jadi, misalnya Dokter Tio nih, nomor satu misalnya uraian tugasnya misalnya aja ya, saya tidak tahu nih tugas dokter apa ya. Misalnya melakukan apa misalnya diagnosa gitu ya. Diagnosa misalnya. Melakukan pemeriksaan fisik sederhana, Pak. Oke ya, itu melakukan amnesia saja. Pemeriksaan fisik sederhana, Pak. Bukan amnesia. Kalau secara tusi itu Pak. Oke, misalnya melakukan pemeriksaan fisik sederhana misalnya. Oke. Nah, ketika melakukan pemeriksaan fisik sederhana ini, nah, bisa saja Tio mendapatkan cuma 1 isu. Oke. Oh, kayaknya ada lebih dari 1 isu. Bisa 2 isu. Jadi di sini isu pertama, di sini isu kedua misalnya. Ya. Oke, apa isu pertama misalnya? Apa? Dia yang lebih tahu kan? Nah, gitu. Ya. Oke. Jadi maksud saya begini, hubungkan dengan uraian tugas kalian. Bisa saja satu uraian tugas terdiri dari beberapa isu. Itu. Atau satu isu bisa mengcover lebih dari 1 uraian tugas. Misalnya Tio tugas kedua, apa misalnya diagnosa misalnya ya Tio ya. Nah, misalnya diagnosa pasien. Nah, bisa saja antara 2 tugas ini isunya cuma ada 1. Ya, cuma ada 1. Oke, apa isunya? Jadi ada beberapa kemungkinan. Dan untuk tugas ini, kalau kalian dirasa sudah cukup isunya, tidak harus Tio misalnya ada 23 uraian tugas. Repot juga Tio nanti harus mencari 23 isu kan? Ya, gitu aja. Pokoknya batas minimalnya 33 gitu. Ya.
Oke. Kemudian baru cerita kondisi saat ini. Gambarkan gimana keadaannya pada saat ini. Gambarkan. Oke. Dengan ada pattern. Kemudian kondisi yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan. Idealnya gimana? Kemudian dampak. Dampak apa dari adanya isu ini? Dampaknya apa? Pihak terdampak siapa? Pihak terdampak dengan isu ini kalau tidak diselesaikan, dampak ini siapa yang pihak-pihak yang kena dampaknya dari isu ini kalau dia tidak diselesaikan. Kemudian keterkaitan dengan mata pelatihan cukup tuliskan saja. Misalnya menurut kalian, oh Tio mengatakan isu pertama berkaitan dengan manajemen ASN misalnya, tuliskan saja manajemen ASN gitu aja, tidak usah diuraikan lagi. Ya, ya. Jadi kalau saya minta uraian lagi panjang nanti ya. Ya, ini juga uraian, banyak uraian. Oh, yang kedua misalnya smart ASN, tuliskan ya seperti ini. Gitu, ya. ASN misalnya. Atau oh, yang pertama ini selain manajemen ASN juga smart ASN boleh. Ya, boleh misalnya manajemen ASN dan smart ASN. Oke. Tapi walaupun dia ada dua di sini, isunya tetap minimal 6, ya. Oke. Jangan mentang-mentang, wah, satu isu ada dua, jadi cuma terdapat 3 isu. Jangan ya. Oke, jangan. Gitu. Tuh cara pengisiannya. Ya. Nah, ini diidentifikasi dalam bentuk dalam metrik, ya, gunakan kertas 4 huruf Arial, ya. Huruf Arial, ukuran 11, spasi tengah, bentuk file PDF. Kemudian kalian juga membuat bahan tayang. Bahan tayang ini, buat bahan tayang. Buatlah sebagus mungkin gimana, ya. Kayak PowerPoint boleh, Canva boleh, ya. Gunakan apa? Pokoknya gunakan instrumennya apa, aplikasinya apa, silakan. Nah, buat bahan tayang karena besok ini ada berapa ini? 10 ya. 10 ya. Nah, besok semua kalian akan memaparkan ini. 10-10-nya akan memaparkan. Ya. Oke. Waktu pembuatan hari Selasa dan pengumpulannya hari presentasinya besok hari Rabu tanggal 28. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai di sini silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. No question? Iya, ya udah kan no question. Selesai kita ya. Iya, enggak perlu harus nunggu 90 menit ini ceritanya ini. Oke, baik. Ini hari ke-9. Besok. Pertama tugasnya learning journal, ya. Sama seperti yang hari ke-8. Yang ini tugas kelompok. Besok tidak ada tugas individu tapi ada tugas kelompok. Di mana tolong nanti ketua kelasnya siapa ini? Ketua kelompoknya. Saya Bapak. Tio ya? Iya Pak, saya Pak. Oke, nah Dok nanti dibuat pembagian kelompoknya 2 kelompok saja Dok ya, 5-5 ya. Ya, dan dibuat proporsional. Cowoknya ada berapa cowoknya? Ya ada 2 Pak. Nah ya, Tio dengan Rahmat ya. Nah jangan dibuat satu kelompok, biar ada cowoknya nanti ya. Oke. Nah, kalau bisa juga kalau misalnya yang instansinya sama, kalau bisa dipisah gitu. Ya. Oke, mudah-mudahan. Oke. Baik. Nah, apa tugasnya? Tugasnya untuk besok itu kalian saya minta untuk melakukan observasi virtual, ya. Observasi virtual implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Ya, secara virtual, tidak usah didatangi. Tidak usah didatangi ke lokus ke tempatnya itu, ya. Oke. Jadi observasinya bisa melalui internet, telepon, video call maupun dan sebagainya, ya. Oke. Nah, apa yang kalian observasi? Nah, ini. Oke. Yang pertama, laporannya nanti itu dideskripsikan profil lokusnya gimana. Ya, yang kalian datang itu, yang kalian observasi itu. Oh, misalnya kelompoknya Rahmat, observasinya di rumah sakit Lubai. Apa namanya itu? Apa namanya Tio tadi Tio? Pak, rumah sakit Lubai Ulu, Pak. Rumah sakit Lubai Ulu, ya. Jadi misalnya kelompok Rahmat observasi rumah sakit Lubai Ulu. Nah, nanti ceritakan profil RSUD Lubai Ulu itu gimana, ya. Ceritakan. Kemudian baru yang kedua, oke, bagaimana ya? Misalnya rumah sakit Lubai Ulu itu mengimplementasikan manajemen dan smart ASN. Nanti di akhirnya itu di paparan itu di akhir narasi itu
lihat apakah sudah sesuai secara konsep, teori, dan regulasi. Oke. Nah, kalau dia sudah sesuai, nah apa yang bisa didapat dari situ? Pembelajaran apa yang bisa didapat? Oke, pembelajaran apa yang didapat dan juga apa rekomendasinya? Rekomendasi di kelompok kalian kalau sudah sesuai. Oke. Kemudian kalau dia belum sesuai, ya. Jadi pilih saja. Kalau dia belum sesuai, uraikan permasalahan yang dihadapinya apa? Permasalahan yang didapat oleh di lokus tersebut tempat kamu observasi itu apa? Oke. Kalau dia tidak sesuai dan bagaimana solusinya? Ini permasalahan kok tulisannya masih ini ya. Oke. Dan bagaimana solusinya? Ya. Bagaimana solusinya? Oke. Nah, laporan observasi buat dalam bentuk paper kurang lebih 10 halaman ya. 10 halaman, kemudian kertasnya A4, huruf Arial, ukuran 11 sampai setengah dan bentuk filenya PDF. Waktu pembuatan ya. Pembuatannya hari ini, hari Rabu besok. Oke. Kemudian masukkan ke link Google Drive-nya di Google Classroom. Oke. Dan ingat tadi pengumpulannya jangan sampai terlambat ya. Oke. Dan ingat pengumpulannya jangan sampai terlambat. Baik, silakan ada pertanyaan tentang tugas. Silakan ada pertanyaan tentang tugas atau tentang yang tadi, materi tadi, silakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Coach. Oke, silakan Putri. Saya masih bingung, Coach. Putri, Yang kenalan dulu Putri. Putri dari mana? saya Putri Pajarana, Coach. Saya dari Puskesmas Tebat Agung Muara Enim, Sebagai? apoteker ahli pertama, Coach. Oh, apoteker. Oke, lanjut Putri. Saya mau nanya, Coach. Tadi kan yang tugas di hari ini yang tentang isu tadi itu nanti dibuat kanva atau PPT kan, Coach ya? Itu dipresentasinya kan besok. Nah, hasil PPT-nya itu dikumpulkannya hari ini bersamaan dengan yang tabel tadi atau dikumpulkannya besok saja, dipresentasikan saja, Coach? Untuk yang saya lihat di ini lah, PPT-nya besok jadi. Yang jelas yang dikumpulkan hari ini itu yang tabel tadi. Oh ya, Oke, baik, Coach. jadi kalian kerjakan dulu tabelnya, ya. Oke, kalau sudah bisa mulai berangsur-angsur bikin PPT. Ya kalau misalnya sampai malam nanti sudah selesai, silakan dikumpul. Kalau misalnya kalau misalnya belum selesai nih, kayaknya masih perlu perbaikan, ya silakan saja. Karena besok itu kita jamnya jam 10.30 ya. Di schedule ya. Betul. Betul ya, 10.30 ya. Oke. Oke, jadi mungkin ini kayaknya saya belum pede nih dengan PPT saya. Nanti saya maunya pagi-pagi saya mau benerin lah PPT gitu ya. Silakan saja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bisa Putri ya. Oke. Oke, ada lagi? Apa tadi Puskesmas Tebat Agung ya Putri ya? Iya, betul, Coach. Oke, banyak tuh isu yang bisa diambil. Misalnya berhubungan dengan PIO saja banyak itu. Iya kan? Iya. Berhubungan dengan pemberian informasi obat kan. Kalau dilihat dari misalnya Smart ASN, dari manajemen ASN-nya, bisa jadi bagaimana sih cara pemberian informasi obat oleh apoteker di situ. Nah, itu kan termasuk manajemennya kan, orangnya kan. Oke. Setelah Putri lihat ternyata kayaknya ini belum belum ada apa namanya yang tulisan di kertas kecil itu namanya Putri? Etiket obat. Etiket obat, betul. Kayaknya kemarin itu belum ada etiket obat, itu jadi isu juga. Nah, misalnya obat yang diberikan masih dijelaskan secara lisan gitu. Oke, tidak dibarengi dengan etiket, bisa masukkan di situ. Itu kan masuk informasi obat kan? Ya, itu iya, itu masuk ke manajemen ASN juga itu, ya. Artinya kemampuan bagaimana ASN itu menulis etiket obat itu yang kita tekankan. Oke, ya. Atau misalnya pada saat pemberian informasi obat, mungkin petugasnya hanya
ini obatnya Bu, diminum 3 kali ini Bu ya, sudah gitu ya. Itu bisa juga jadi isu kan Putri. Putri mau mengadakan inovasi, mau mengedukasi si apoteker itu supaya bisa memberikan obat dengan jelas ya. Nah, bisa misalnya di situ. Oh Bu, jelaskan obat ini apa, alerginya apa, dampaknya apa, seperti itu kan bisa juga kan. Guna obat ini apa, biasa seperti itu. Karena dalam ilmu apoteker mungkin Putri sudah belajar kan cara pemberian informasi obat tuh kan. Nah, gitu. Atau misalnya Putri bisa juga lihat dari kalau tadi kan dari pemberiannya ya, dari tata kelola obatnya. Apakah dia sudah FIFO, apakah sudah FEVO, kan bisa dari situ kan. Wah, ini obatnya ini belum FIFO ini. Jadi untuk fakta dan datanya bisa saja Putri ada catatan enggak di puskesmas itu obat-obat yang expire yang tidak sempat terpakai gitu. Nah, itu kan bisa jadi data kan. Oh, ternyata ini banyak sekali ini ada beberapa obat-obat yang expire yang belum sempat terpakai gitu. Kenapa? Karena petugasnya cuma ngambil yang di bagian depan mungkin kan. Nah, dilihat penyusunan masalahnya lagi, ternyata pada saat di gudang itu obat itu tidak diurutkan, tidak berdasarkan FEVO, first expire, first out, gitu. Misal seperti itu kan Putri ya. Jadi ya petugas ambil saja. Hanya obat yang expire, yang mendekati expire ke belakang gitu. Itu kan bisa jadi isu juga. Oke, nanti kan larinya kan ke solusinya nanti. Kalau solusinya ya. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Misalnya tadi Pepo tadi, maka solusinya, wah Putri punya ide, saya mau punya ide gimana sih kalau obat itu saya mau beli label aja deh. Label misalnya yang expire-nya 1 bulan lagi kasih kode merah atau apa gitu kan. Kayak rambu-rambu lalu lintas itu kan. Jadi petugas tahu ketika ada kita mau memberikan obat misalnya tentang ini, nah ambil dulu yang label merah gitu ya, gitu kan ya Putri ya. Ya, yang label hijau yang masih agak lama jangan diambil dulu gitu. Itu bisa jadi isu. Ya, bisa jadi sudah solusi. Oke, Putri. Silakan ada lagi. Ya, silakan Dok, Dokter Tio. Mana Dok? Izin Yang Coach kalian kalau mau bertanya minum silakan tentang ya, saya minum ya. Ya, silakan siap Dok. Coach. Izin Coach pada tusi kami pada Dokter Coach ada namanya melakukan kunjungan visit kepada pasien rawat inap Coach. Jadi yang menjadi isu saya itu Coach pada saat melakukan visitasi itu Coach, ini keluarga terkadang keluarga tuh di tempat saya keluarga tuh enggak paham tentang jam besuk Coach. Itu apakah boleh saya angkat Coach isunya Coach? Ya bisa sesuai dengan ini, sesuai dengan tugasnya kan. Ya Coach, karena yang terdampak itu pasien dan kitanya Coach, jadi kurang nyaman jadinya Coach. Kurang nyaman, betul ya. Pasien juga mungkin terganggu kan. Ya Coach. Atau juga kayak ini Dok ya, misalnya pemberian informasi kepada pasien tentang etika besuk misalnya kan, jangan bangun terlalu banyak. Berarti itu kan ada kan? Ya kadang-kadang ya maklum lah mungkin karena di daerah lah ya Dok ya. Di daerah kan biasanya kan ada yang haji yang besuk itu kayak orang ini ngantar naik haji biasanya. Satu mobil dia datang ke rumah sakit gitu ya. Oke. Jadi pada saat visit dokter ya mengganggu lah gitu kan. Ya kan? Iya. Karena kadang bisa jadi ada kayak semacam kalau di agenda kedua itu nilai loyal itu menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara kan. Mungkin ada mungkin informasi dari dokter itu yang tidak harus diketahui oleh banyak orang gitu kan pada saat pemeriksaan kan gitu kan Dok ya. Iya kan? Iya. Coach benar Coach. Jadi ya saya dari situ kan enggak nyaman kata dokter tadi kan. Jadi takutnya nanti informasinya kita kasihkan pasien keluarganya banyak tuh tahu dong. Oh, sakit ini dia. Mulai itu. Biasanya ibu-ibu tuh digaremi, dikompori gitu ya. Benar Coach, langsung masuk Facebook Coach. Nah iya langsung masuk Facebook gitu ya. Oke, langsung ketahuan dong sekampung jadinya kan. Ya, padahal kan harus kita menjaga privasi sebagai dokter ya, Tio ya. Iya. Termasuk juga misalnya bekerja sesuai dengan SOP gitu. Kadang-kadang kan diabaikan juga sama rekan-rekan nakes ini kan Dok ya. Seharusnya pakai APD, mungkin dia tidak pakai APD gitu kan. Ya, periksa gitu ya. Oke, misalnya pakai masker, dia tidak pakai masker. Atau pakai sarung tangan, apa namanya itu, glove apa itu. Nah itu bisa juga edukasi. Bisa juga edukasi seperti itu Dok. Ya, pada mungkin bisa ke nakes lain sehubungan
Tapi hubungan juga dengan tusi yang mana tugas sebagai seorang dokter, gitu ya. Oke. Oke, ada lagi? Terima Silakan. Baik, kalau tidak ada lagi, sebentar ini saya pindahkan dulu ke PDF tugas ini. Jadi tidak saya ini lagi ya, tidak saya upload di Google Classroom lagi ya. Nanti saya kirimkan, saya convert dulu ke PDF biar ringan. Convert ke PDF. Nanti silakan dibaca di situ. Ya. Dibaca di situ. Bentar ya. Saya ubah dulu ke PDF. Oh, udah ada tuh. Oke, ini saya kirim. Oke. Ya, baik kalau tidak ada lagi saya rasa cukup ya. Tidak ada lagi saya rasa cukup. Oke, tadi sudah saya tulis ya nomor kontak ya. Nomor WA. Ada nggak di bahan tayang tadi? Ada rasanya ya. Oke. Baik, itu ada silakan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, ada yang belum jelas sehubungan dengan tugas-tugas asinkronus maupun sehubungan dengan materi, silakan saja hubungi saya ke nomor yang saya berikan itu ya. Oke, itu nomor WA. Atau kalau mau di medsos juga boleh. Nanti silakan DM saja boleh di IG, boleh di TikTok ataupun inbox di Facebook ya. Oke. Baik. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Hebi sudah mau bersamai kami di pembelajaran agenda sinkronus atau agenda ketiga ini. Ya, oke. Tolong yang isunya diselesaikan karena besok semuanya akan paparan ya. Masing-masing akan diberi kesempatan untuk paparan dan kita ada diskusi. Nanti di diskusinya tolong nanti saling mengisi ya. Jadi misalnya pada saat Dr. Tio paparan bisa Putri yang menanggapi gitu atau Rahmat juga memberikan tanggapan. Jadi kita ada masukan-masukan ya. Selain dari saya selaku tutor ada masukan dari teman-temannya sekelompok ya. Baik, terima kasih sekali lagi terima kasih Pak Ebi ya atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan sama pembelajaran sinkronus 1 kita pada hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya di pembelajaran sinkronus kedua. Pembelajaran sinkronus 1 agenda ketiga hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Oke, ya sama-sama. Izin saya live duluan ya. Oke. Ya, tetap semangat. Bye-bye. See you.